Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hitam Rahmadika dari kelas 12 Agritan B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang restorasi Meiji. Baik, pertama-tama saya akan membahas bagaimana Jepang sebelum restorasi Meiji. Pada era ini, Jepang masih menjadi negara agraris yang miskin. Negara imperialis pun tidak tertarik terhadap Jepang. Pada era ini juga dikuasai oleh pemerintah militer yang dipimpin oleh shogun dari 1603 sampai 1868. Jepang melakukan politik isolasi bakufuku sejak 1639. Kekuasaan Jepang berdasarkan garis keturunan. Pada gambar ini terdapat Tokugawa Yoshinobu dan samurai. Tokugawa Yoshinobu, juga dikenal sebagai Tokugawa Keiki, adalah shogun ke-15 sekaligus shogun terakhir dari Keshogunan Tokugawa di Jepang. Ia adalah tokoh di balik gerakan melakukan pembaruan yang gagal dalam Keshogunan Tokugawa. Dan samurai adalah prajurit berpedang yang telah lama dikenal sebagai salah satu lambang budaya Jepang. Dalam kebijakan Shinokoso yang ditetapkan oleh Keshogunan Tokugawa, samurai menempati kelas tertinggi pada zaman Edo. Kebijakan tersebut bertahan selama berlangsungnya kekuasaan Keshogunan Tokugawa dari tahun 1603 sampai tahun 1867. Artikel ini menjelaskan secara rinci bagaimana segala aspek kehidupan samurai pada zaman Edo sebagai awal era modernisasi Jepang. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang kedatangan kapal-kapal hitam. Kedatangan kapal-kapal hitam ke Jepang terjadi pada tahun 1853. Datang kapal-kapal hitam Amerika yang dipimpin oleh Matthew G. Perry. Matthew G. Perry menginginkan segera dibuka isolasi dan melayani setiap kedatangan kapal-kapal Amerika. Setelah kedatangan kapal-kapal hitam ke Jepang, muncullah ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah Jepang. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah pemberian hak ekstrateritorial kepada Amerika tanpa persetujuan kaisar. Setelah itu, muncullah falsafah politik dan gerakan sosial Jepang yang berasal dari neo-konfusianisme. Kalimat tersebut menjadi slogan politik pada 1850-an dan 1860-an dalam gerakan menentang Tokugawa Bakufuku pada zaman Bakumatsu. Kalimat tersebut adalah Sono Joy, atau tunduk kepada kaisar dan usir orang asing. Nah, pada 8 September 1867, pemerintah Tokugawa mengembalikan kekuasaan ke tangan kaisar. Setelah itu, pada tanggal 25 Januari 1868 sampai 30 Juli 1912, secara resmi Kaisar Meiji memerintah Jepang. Sekarang saya akan membahas tentang restorasi Meiji. Restorasi Meiji, dikenal juga dengan sebutan Revolusi Meiji atau Pembaruan Meiji, adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang dan berlanjut hingga zaman Edo. Sering juga disebut akhir Keshogunan Tokugawa dan awal zaman modern. Restorasi Meiji terjadi pada 1866 sampai 1869, 3 tahun yang mencakup akhir zaman Edo dan awal zaman Meiji. Restorasi ini diakibatkan oleh perjanjian Shimoda dan perjanjian Towson-Harris yang dilakukan oleh Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat. Berikut adalah isi dari restorasi Meiji. Dibentuknya parlemen harus bersatu untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Semua jabatan terbuka untuk semua orang. Adat istiadat yang masih kolot harus dihapuskan dan mendapat ilmu pengetahuan sebanyak mungkin untuk keperluan negara. Berikut adalah foto suasana pengesahan konstitusi Meiji. Mutsuhito secara anumerta dihormati sebagai Kaisar Meiji. Adalah Kaisar Jepang ke-122 menurut urutan suksesi tradisional. Memerintah dari tahun 1867 hingga kematiannya, yaitu 1912. Ia adalah Kaisar ke-122 Kekaisaran Jepang dan memimpin era Meiji. Pemerintahannya dikaitkan dengan restorasi Meiji, serangkaian perubahan cepat yang menyaksikan transformasi Jepang dari negara isolasionis
feodal menjadi kekuatan dunia industri. Era modernisasi Jepang. Untuk modernisasi pemerintahan Jepang, dibentuknya parlemen, daimyo digantikan gubernur, dan kelas samurai dihapuskan. Untuk modernisasi militer Jepang, mendatangkan instruktur asing, angkatan perang diurus keluarga Choshu atau angkatan darat dan Satsuma atau angkatan laut, dan wajib militer untuk seluruh rakyat Jepang. Selanjutnya, untuk modernisasi di bidang pendidikan adalah mengirimkan orang-orang terbaik ke pusat pengetahuan barat, mendatangkan ribuan ahli dan instruktur dari seluruh dunia, membangun pusat-pusat pendidikan teknis industrial, membeli mesin-mesin industri terbaru dan membeli hak paten, dan membeli sebanyak-banyaknya buku terbaru keluaran dari barat. Dan untuk di bidang ekonomi adalah menasionalisasikan perusahaan Tokugawa dan daimyo. Kemajuan Jepang akibat restorasi Meiji membuat Jepang menjadi salah satu negara maju dan mampu bersaing dengan bangsa Eropa. Gambar di samping merupakan karikatur kemenangan Jepang saat perang melawan Rusia tahun 1904 sampai 1905 yang menjadi inspirasi rakyat Asia untuk melawan kolonialisme. Baik, terima kasih atas waktunya karena telah meluangkan waktu Anda untuk melihat video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur dan menambah wawasan kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hitam Ramandika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.